Salam bahagia, perkenalkan saya Rida Aprilia Santi dari SMA Negeri Taruna Nala, Jawa Timur untuk memberikan sedikit ulasan dan juga refleksi pemahaman saya mengenai filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantoro sebagai bagian dari program pendidikan calon guru penggerak tahap pertama. Awal pemikiran saya mengenai pendidikan sebelum mempelajari lebih jauh filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro adalah saya mengibaratkan siswa seperti kertas kosong untuk ditulis atau gelas kosong untuk diisi, sehingga kala itu pembelajaran yang saya lakukan hanya berfokus pada penyampaian materi saja dan penyelesaian materi. Namun, setelah saya mempelajari lebih dalam mengenai filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantoro, terjadi pergeseran pemikiran. Saya tidak lagi menganggap siswa saya seperti kertas kosong, namun mereka adalah kertas yang telah berisi tulisan-tulisan halus dan tipis untuk ditebali. Anak hendaknya tumbuh berdasarkan kekuatan kodratinya yang unik. Oleh karenanya, pendidikan hendaknya dijalankan sebagai upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Saya juga banyak belajar mengenai kodrat anak, di mana anak akan merasa tentram dan nyaman di alam kekeluargaan. Karena itu, dalam pembelajaran hendaknya kita mampu menciptakan suasana yang nyaman, senang, di mana anak merasa diterima secara tulus seperti orang tua mereka menerimanya. Anak sesuai kodratnya mereka senang bermain dan ingin merdeka. Mereka ingin belajar sesuai dengan minat bakatnya. Anak juga memiliki kodrat alam untuk selalu maju menyesuaikan kemajuan zaman. Oleh karenanya, kita harus belajar untuk mengajar sesuai dengan perkembangan zaman mereka, bukan sesuai zaman kita. Oleh karena itu, pendidikan itu hanya menuntun, memperbaiki, memelihara, namun tidak mengganti kodratnya. Dalam menjalankan pendidikan, kita harus menjalankannya berdasarkan diferensiasi yang berpusat pada anak. Ki Hajar Dewantoro mengajarkan 3 pokok pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tutwuri handayani. Guru harus banyak memberikan contoh serta keteladanan, dan memberikan semangat serta dukungan dan dorongan, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang cipta, rasa, dan juga karsanya. Dalam pendidikan, kita hendaknya tidak hanya berfokus untuk menyampaikan materi membuat anak mengerti, tapi kita harus banyak memberikan kesempatan anak untuk merasakan atau ngeroso dan ngelakoni atau melakukan, sehingga siswa dapat secara seimbang tumbuh cipta, rasa, dan juga karsanya. Pendidikan dikatakan harus holistik, harus mencakup budi dan juga pekerti, pikiran, perasaan, kemauan, dan juga raga atau lahir atau tenaga. Sehingga pada akhirnya tercipta kebersihan budi, yaitu tajamnya pikiran, halusnya rasa, serta kuatnya kemauan. Sehingga pada akhirnya siswa dapat tumbuh kebijaksanaannya dalam berpikir. Pendidikan itu juga harus relevan, kontekstual, sesuai kodrat alam sang anak dan juga kodrat zaman, sesuai sifat bentuk yang dibawa individu masing-masing dan juga perkembangan zamannya, sehingga mereka dapat mencapai suatu kebahagiaan. Oleh karenanya dikatakan pendidikan itu memerdekakan anak untuk berkembang sesuai minat dan bakat masing-masing, sesuai diferensiasi individu masing-masing. Namun Ki Hajar Dewantoro menyampaikan, merdeka bukan berarti merdeka bebas liberal, tapi merdeka yang tetap memegang teguh trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Harus bersambung, dinamis, tidak terputus, dan tidak berdiri sendiri, tapi merupakan bagian dalam suatu masyarakat, serta konsentris atau tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kepribadian bangsa. Sampai akhirnya dapat menghasilkan suatu sosok profil pelajar Pancasila, pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, mampu berpikir kritis, memiliki jiwa gotong royong, serta kebinekaan global, kreatif, dan juga mandiri. Dalam menjalankan pendidikan tentunya sekolah tidak bisa berdiri sendiri.
ada pusat pendidikan yang harus saling bergandengan di sana, yaitu keluarga sebagai pusat pendidikan terpenting, pertama dan utama, pusat pendidikan budi pekerti, agama, dan laku sosial. Dan sekolah sebagai balai wiyata yang memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan serta keterampilan. Dan harus berkolaborasi juga dengan masyarakat, tempat anak berlatih membentuk watak atau karakter dan kepribadiannya. Oleh karena itu, sejalan dengan pemahaman yang telah saya peroleh mengenai filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantoro, ada rencana perubahan yang saya lakukan. Saya paham bahwa perubahan itu tidak dapat dilakukan secara langsung dan besar, tapi perubahan itu dapat dimulai dari hal kecil, dari diri kita sendiri. Jadi saya memulainya dari diri saya sendiri, dari hal kecil yang dapat saya lakukan. Step by step, konsisten dan terus-menerus. Hingga akhirnya saya dapat memberikan bukti nyata kepada lingkungan dan dapat menularkan atau mengimbaskan kepada sesama rekan, teman, dan lingkungan di sekitar saya. Nah, berikut rencana perubahan yang saya buat. Saya berencana untuk memulainya dari lingkup terkecil, yaitu dari kelas yang saya miliki. Saya berencana untuk mengubah komunikasi, di mana saya akan lebih banyak berkomunikasi, lebih banyak mengenali, dan menggunakan positive framing. Dan saya juga berencana untuk lebih banyak mendengar, lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa saya untuk berbicara, bercerita, dan memberikan umpan balik. Saya ingin tahu lebih dalam, lebih mengenal kodrat alam yang dimiliki oleh siswa saya. Dan saya berencana untuk merayakan setiap keberhasilan yang saya dapatkan bersama siswa-siswa saya di kelas. Rayakan setiap keberhasilan dan berbagi antusiasme belajar. Saya ingin siswa saya merasa senang dalam belajar. Dan rencana perubahan terakhir yang saya lakukan adalah lebih mendekatkan dengan konteks. Saya berencana untuk lebih banyak menghubungkan materi dengan konteks dan keberagaman individu. Demikian rencana perubahan yang akan saya lakukan. Saya yakin bahwa perubahan itu pasti dan dapat berjalan. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro, ning ning nong nang. Meneng, jangan panik, tentramkan batin, bulatkan tekad dan niat untuk berubah. Terimalah kalau ada masukan, menerima masukan baik dari siswa maupun dari teman, rekan, dan juga atasan dan lingkungan masyarakat. Dan saya yakin pasti menang. Terima kasih. Salam bahagia.